Dan pemirsa, untuk membahas penobatan Raja Charles III, kami juga sudah terhubung bersama Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Hik. Selamat sore. Prof. Hik, jika kita saksikan rangkaian upacara penobatan Raja Charles ini kan disambut meriah begitu oleh warga Inggris, kemudian juga dari warga dunia tentu ini menyaksikan atau mendapatkan perhatian dari seluruh warga dunia. Bagaimana dari pengamatan Prof. Hik mengenai prosesi pengangkatan Raja Charles ini sebagai penguasa Inggris Raya? Ya, yang pasti ini merupakan suatu selebrasi, sama seperti ketika sebuah negara melakukan peringatan hari kemerdekaannya. Selebrasi ini memiliki makna karena sudah lama di Inggris terjadi pergantian ujung dari kerajaan, ratu ataupun raja. Nah, kita tahu Ratu Elizabeth berkuasa hampir 70 tahun dan sekarang karena beliau sudah wafat, kemudian digantikan oleh Raja Charles. Sehingga peristiwa seperti ini bukan peristiwa yang terjadi 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, tapi ini cukup panjang. Yang kedua, bagi masyarakat Inggris tentu momen seperti ini tidak boleh dilewati karena ini merupakan sejarah yang mereka ingin menikmati juga, ya, terutama bagi para pendukung monarki. Mereka ingin bahwa prosesi yang ada ini menjadi catatan sejarah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berbondong-bondong untuk ikut. Dan juga yang ketiga adalah memang kerajaan Inggris ini kan dikenal di seluruh dunia. Ya, memang di dunia ini masih banyak kerajaan-kerajaan, tetapi yang paling dikenal dan masyarakat dunia itu datang ke Inggris itu biasanya datang ke Istana Buckingham, di mana para keluarga dari kerajaan Inggris bermukim. Nah, di sini mata dunia pun melihat prosesi dari penobatan Raja Charles III ini. Jadi alasan-alasan itulah yang membuat mengapa selebrasi di dalam penobatan ini sungguh sangat luar biasa. Tapi yang perlu diingat adalah Raja Inggris ini tidak memegang kekuasaan secara politik. Sehingga makna dari Raja di Inggris ini lebih banyak simbolis ketimbang politik. Dan kita tahu kalau politik dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi ya, Raja Inggris mendelegasikan kepada Perdana Menteri, kepada parlemen, maupun ke sistem peradilan yang ada di Inggris, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, jika memang Raja Inggris ini tidak memiliki pengaruh politik begitu atau tidak memegang kekuasaan politik, pengaruh seperti apa yang nantinya akan diberikan dari penobatan Raja Charles sebagai penguasa Inggris Raya, khususnya dari peta perpolitikan dunia? Apakah ada pengaruhnya nanti? Kalau perpolitikan dunia saya rasa tidak. Ya, saya rasa tidak karena memang di Inggris sendiri raja itu tidak memiliki kewenangan-kewenangan yang sifatnya politis. Ini berbeda dengan mungkin di masa-masa lalu, ya, di mana raja itu sangat-sangat berkuasa. Bahkan suatu ketika di Perancis ada seorang raja bernama Louis ke-14, beliau mengatakan bahwa l'État c'est moi, negara adalah saya. Itu saking kekuasaannya itu sangat luar biasa. Bahkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif ada di tangan raja. Nah, sekarang ini terutama kalau kita lihat di Inggris sejak Ratu Elizabeth II itu sudah tidak lagi, karena demokrasi sudah berjalan dan sistem pemerintahan sudah mempunyai tanda kutip sistemnya mereka sendiri, sehingga Raja Inggris sebagai kepala negara tidak diberikan peran untuk berkutat dalam masalah politik. Nah, ini yang terus kemudian terdampak juga ke masyarakat internasional. Jadi siapapun yang akan menjadi ratu ataupun raja Inggris sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh bagi dunia. Namun demikian, kita tahu bahwa Raja Charles III ini punya peminatan terhadap masalah lingkungan hidup, peminatan terhadap masalah hutan, satwa liar, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa harapkan bahwa beliau akan memberikan
nuansa bahwa kalau Inggris itu ya berkaitan dengan masalah-masalah ini. Dan kita tahu bahwa Raja Charles III semasa beliau masih menjadi seorang pangeran pernah datang ke Indonesia pada waktu Pak SBY menjadi presiden dan berkunjung ke Jambi dan di sana melihat hutan di sana dan lain sebagainya yang beliau punya ketertarikan. Nah, di sini Indonesia tentu bisa Baik. memanfaatkan ya perhatian dari Raja Charles III dalam masalah lingkungan agar pemerintah Inggris mau membantu Indonesia dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Seperti itu. Oke, Prof. Hik, ini mungkin terakhir. Ketika Raja Charles dinobatkan menjadi raja ini ada dampak yang terjadi juga. Seperti misalnya menerbitkan koin edisi khusus penobatan Raja Charles, kemudian juga lagu kebangsaan yang berubah dari God Save the Queen menjadi God Save the King. Apalagi kira-kira yang mungkin nantinya juga akan berubah, Prof. Hik? Ya, yang pasti kalau terkait dengan koin itu kan memang tidak hanya di Inggris ya, di Jepang pun juga akan berubah. Lalu kemudian kita tahu bahwa di Indonesia juga kadangkala kalau ada peringatan-peringatan tertentu, perangko biasanya akan menunjukkan bahwa Ya. seperti tertentu. Lalu kalau lagu, ya memang karena sekarang mereka bukan lagi Queen gitu ya, tapi King, maka dilakukan perubahan. Tentu yang lainnya juga seperti itu. Biasanya kalau jaksa di Inggris itu dia mengatasnamakan negara itu biasanya Regina, ya Regina itu ratu, ratu melawan siapa begitu, melawan pelaku kejahatannya. Nah itu akan berubah. Jadi sekarang bukan Regina lagi tapi Rex. Rex Ya. itu adalah raja, king gitu ya, bukan ratu. Nah itu juga akan berubah. Juga nanti tentu simbol-simbol di berbagai tempat juga akan berubah karena menyesuaikan ya sekarang ini yang menjadi katakanlah pemimpin tertinggi di kerajaan adalah seorang pria dan bukan seorang wanita. Seperti itu. Oke, baik, kita saksikan bersama nanti seperti apa jalannya penobatan Raja Charles. Terima kasih atas waktunya, Profesor Hikmanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.